Oke. Eh, Minggu lalu, ini kita bahas dulu. Kita lanjutkan ini pertemuan terkait perencanaan SPAB. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami pedoman perencanaan, skenario sistem penyaluran air buangan, dan memahami hidrolika perpipaan air buangan. Oke, review sebelumnya kita udah bahas terkait fase-fase dari project development. Ada yang ingat? Apa aja fase project development? Oke, Alif, yang baru hadir, apa aja fase project development? Oh, kok diem? Halo, teman-teman, ada yang mau menjawab? Apa aja fase project development? Apa nggak ada yang ingat? Nggak ada yang mencatat? Minggu lalu kita ngapain aja? Saya nggak akan lanjutin kelasnya kalau misalnya teman-teman belum ada yang bisa jawab. Gue izin Jadi, menjawab. ya silakan. eh, Preliminary atau investigatif, design, construction, sama operation. Oke. Yang lain ada yang bisa melengkapi? Empat fase itu tuh ngapain aja sih? Tadi ada investigatif, ada desain, ada construction, sama ada operation. Ada yang bisa melengkapi? Bu, saya ingin jawab, Bu. Ya, silakan. Jadi yang pertama ini kan preliminary atau investigasi. Nah, ini tuh pertama kayak ini tuh fase ini umumnya dirangkum dalam sebuah laporan teknik itu, Bu, mencakup kayak latar belakang, terus kapasitas dan kondisinya, metode, layout, dan penetapan kriteria teknisnya. Terus kalau yang desain ini kayak merupakan elaborasi dari perencanaan awal hingga seluruh rincian yang dibutuhkan untuk membangun proyek. Terus kalau untuk konstruksinya ini, fase ini mencakup proses pembangunan proyek berdasarkan rencana dan operasinya ini adalah tahap dilaksanakan ketika seluruh pembangunan telah selesai, Bu. Hmm. Makasih, Alif. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memahami ya fase proyek itu ada apa aja, kita kemarin juga bahas beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan SPAB. Ada yang masih ingat pihak-pihaknya siapa aja? Silahkan. Izin jawab, Bu. Gue Ya, boleh, silahkan. Ya, tadi siapa yang mau jawab? Ya, Ibu, izin menjawab, Bu. Untuk Ya, pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan SPLB, itu ada owner, ada engineer, ada kontraktor, dan other parties, Bu. oke. Ada yang mau melengkapi? Tadi jawabannya Rida. Ada owner, engineer, terus ada kontraktor, ada other parties. Ada yang mau melengkapi? Bu. Boleh, silahkan Aldi. Jadi owner itu menginisiasi proyek dan menyediakan dana pembiayaan. Untuk engineer itu Hmm. bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dasar yang dibutuhkan oleh owner dalam menetapkan kebijakan penerapan proyek. Untuk kontraktor itu melakukan pekerjaan pembangunan berdasarkan kontrak dan dokumen yang disiapkan oleh engineer. Dan untuk ada partis itu, yaitu seperti penasehat hukum, konsultan keuangan, atau badan pengatur, seperti Kemenkes. Cukup, Ya, Bu. makasih banyak Aldi udah menjawab. Jadi tadi udah disebutkan ya, kira-kira masing-masing dari pihak yang terlibat dalam perencanaan SPAB perannya ngapain aja. Gitu ya teman-teman, mohon di-review lagi materinya. Kemudian yang terakhir adalah peran dari berbagai pihak dalam setiap fase. Kalau ini siapa yang mau menceritakan? Yang mau menjawab? Apa aja sih perannya? Dari tadi ada 4 pihak dan juga ada 4 fase. Nah, masing-masing seperti apa perannya dalam tiap fase? Oke, teman-teman, kita tidak akan maju ke materi selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman tidak mau mengingat lagi, tidak mau menjawab, maka ya udah kelasnya sampai di sini aja. Kalau kelasnya sampai di sini, tetap aja materinya juga pas UTS saya masukin ini gitu, walaupun saya nggak menjelaskan. Silakan, ada yang masih ingat?
Ya Ibu, izin menjawab Bu. Nah, Ya, untuk peran pihak tersebut dalam beberapa fase, yang pertama itu kan ada fase preliminary atau investigation. Nah, pihak yang terlibat dalam fase tersebut itu ada owner, lalu ada engineer, dan ada other parties Bu. Nah, itu biasanya untuk merencanakan atau untuk menganalisisnya Bu. Nah, untuk tahap kedua yaitu ada tahap konstruksi. Nah, pada tahap eh, konstruksi itu yang terlibat itu si konstruksinya atau kontraktor dan ownernya. Nah, lalu selanjutnya itu eh, ada ada operasi. Nah, dalam pengoperasian ini yang terlibatnya itu ada owner Bu. Jadi untuk engineer ataupun other parties itu sudah tidak terlibat lagi begitu Bu. ya. Makasih Rida. Ya, teman-teman, siapa yang terlibat dalam fase desain? Siapa stakeholdernya? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan Alfi. Alfi atau siapa tadi yang menjawab? Silahkan, ada yang mau menjawab? Iya, Bu. Bu, Ya, kalau desain owner sama engineer bukan Bu? oh iya, kalau desain betul. Owner sama engineer ya, teman-teman. Jadi perlu diingat lagi ya, teman-teman, jangan sampai ketukar-tukar gitu. In in case beneran keluar pas lagi UTS gitu. Kalaupun enggak, ya itu jadi pengetahuan buat teman-teman ya, bahwa dalam perencanaan desain ya, walaupun gitu ya, tapi owner juga harus ikut andil karena owner yang memberikan arahan terkait desainnya itu mau seperti apa. Tuh. Jadi pengambilan keputusan itu oleh owner dan owner itu harus siap. Ini belum ada? Ya udah, oke, saya lanjutkan aja. Saya anggap teman-teman sudah memahami materi di pekan lalu ya. Untuk yang hadir, saya harap aktif buat bertanya kepada teman-teman yang lain ya. Apa namanya? Karena saya nggak akan ngulang secara utuh gitu dalam apa namanya pembelajaran ini dan itu tanggung jawab teman-teman. Ketika teman-teman nggak hadir, berarti kalian harus mengejar ketertinggalan. Ya, dan untuk teman-teman yang apa namanya yang baru hadir juga tadi terlambat, saya ingin menekankan lagi kehadiran dalam pertemuan, dalam pembelajaran ya, dalam mata kuliah saya itu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ya udahlah lu daring ini gitu, ngapain datang gitu kan, bisa nanya ke yang lain juga, bisa minta slide-nya juga atau kayak gimana. Karena apa namanya, saya akan maksudnya UAS kalian itu tergantung dari kehadiran teman-teman. Apakah kalian boleh ikut UAS atau enggak, itu tergantung dari jumlah kehadiran kalian. Kalau kehadiran kalian itu kurang dari 80%, alias kalian lebih dari 3 pertemuan tidak hadir, maka saya nggak akan mengizinkan teman-teman UAS. Ya. Jadi yang boleh ikut UAS hanya yang kehadirannya antara